Dari selembar daun pandan, dengan ketelitian dan kesabaran, bisa lahir sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi. Tapi, bagaimana sebenarnya daun pandan ini diolah hingga menjadi sebuah produk anyaman? Dan seperti apa peluang kerajinan ini untuk terus berkembang? Hari ini, kita akan melihat langsung prosesnya, sekaligus mengenal sosok di balik kerajinan anyaman pandan ini. Halo teman-teman, kali ini kita lagi ada di Rumah Kerajinan Mawar Suci. Dan tentunya kali ini kita akan kulik langsung nih gimana sih caranya proses pembuatan tikar, tudung saji, dan berbagai aksesoris lainnya dari awal. Yuk ikutin aku. Nah Kak, mungkin boleh sambil kita melihat ke depan, boleh sambil Kakak ceritakan nih apa sih proses awalnya dalam pembuatan anyaman ini? Pertama ya biasanya kan kita ambil bahan baku dulu. Bahan bakunya terutama pandan, nanti biasa dahan sawit. Jadi proses pertama kan kita pengambilan daun pandan, yang kedua proses penjangkaan, nanti baru penghalusan daun pandan. Lepas itu baru direbus. Direbus kurang lebih 2 jaman lah. 2 jaman berarti Kak ya. Ditiriskan kemudian nanti direndam kurang lebih 2 hari. Untuk kerajinan kami hanya menggunakan daun pandan. Sebenarnya ada juga daun mengkuang gitu, cuman itu kan pandan berduri agak susah. Jadi kalau ini khusus daun pandan untuk kerajinan. Memang sengaja dibudidayakan sebanyak ini atau memang mereka tumbuh dengan sendirinya? Kalau yang dekat rumah ini sengaja ditanam. Sengaja ditanam Iya. berarti? Sebelum bisa dianyam, daun pandan terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan, mulai dari memilih bahan yang sesuai, membersihkan, memotong, hingga mengeringkan agar siap digunakan. Setiap tahapan membutuhkan ketelitian karena kualitas bahan akan menentukan hasil akhir dari anyaman. Nah teman-teman, kali ini aku lagi ada di tempat kerajinan tangan anyaman pandan Mawar Suci, dan tentunya kerajinan ini menggunakan bahan alami yang ada di sekitar masyarakat. Kelihatannya sih memang gampang, tapi siapa yang sangka untuk membuat suatu produk butuh ketelitian dan juga kesabaran yang ekstra. Penasaran bagaimana dengan prosesnya? Yuk ikuti aku, kita lihat ke dalam. Halo teman-teman, kali ini kita akan berbincang langsung dengan ketua pengrajinnya bersama dengan Ibu Wero dan juga Ibu Mulyani. Ibu mungkin boleh diceritakan Ibu, gimana awalnya Ibu ingin memulai perkumpulan untuk pengrajin ini Bu? Pertama-tama saya ada punya kerajinan 1 buah, terus saya buka, udah jadi saya udah bisa. Saya panggil teman-teman, tetangga, bagaimana cara untuk memproduksi anyaman ini supaya kita bisa mempergunakan. Berarti untuk sekarang ini kira-kira Ibu sudah punya berapa tenaga pekerja untuk mengrajin? Ada 15 orang. Ada 15 orang Bu ya, berarti Ya. memang dari warga sekitar sini berarti. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih berjalan sebagai pengrajin ini? Kalau selama di Pulau Palas ini sekitar 20 tahun. Berarti sudah lumayan lama Ibu ya, 20 tahun sudah berjalan sebagai pengrajin juga Bu. Kalau menurut Ibu nih sebagai pengrajin yang tentunya udah 20 tahun berjalan Bu ya, Ya. dan sudah ibaratnya menjual kemana-mana, apakah Ibu melakukan penjualannya ini secara online kah atau dititipkan di tempat gitu Bu? Ada secara online, ada juga seperti Dekranas, memang khusus itu kita penampung gitu. Ya, barang siap, pengrajin ngantar, barang siap kita antar ke Dekranas. Terus di Perinda, di Koperasi, di KTNA bisa juga ngambil dari Pak Camat itu. Berarti memang rata-rata rekanan des juga banyak yang mengambil ke sini Bu ya? Alhamdulillah. Menganyam membutuhkan ketelitian yang tinggi. Helai demi helai disusun, kemudian disilang membentuk pola, hingga perlahan menjadi sebuah produk yang utuh. Prosesnya mungkin terlihat sederhana, tetapi dibutuhkan waktu, kesabaran, dan keterampilan yang tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Seiring berkembangnya kebutuhan pasar, anyaman pandan tidak lagi hanya menjadi kerajinan untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bentuk dan desain dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual. Dari keterampilan tangan, lahir peluang usaha bagi masyarakat. Dan bagi para pengrajin, setiap produk yang dihasilkan menjadi bagian dari penghasilan. sekaligus upaya untuk mempertahankan keterampilan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Anyaman pandan bukan hanya tentang sebuah produk, ia adalah bagian dari keterampilan masyarakat, sekaligus potensi ekonomi yang masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan. Jadi, kalau selama ini kalian hanya melihat anyaman ini sebagai kerajinan, tetapi di baliknya ada potensi yang besar. Saya Adila Salsabila, host kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dwi Brianto, SOS MSI, PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui konten video promosi ini, saya ingin mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk melihat dari dekat pengrajin anyaman dari pandan di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Anyaman khas Pulau Palas adalah kerajinan tangan tradisional yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir. Kerajinan ini menggunakan daun pandan sebagai bahan utama yang dianyam menjadi berbagai macam produk seperti tikar, kipas, tudung saji, bok tisu, bok kue, keranjang, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Anyaman pandan ini dikenal dengan motif dan coraknya yang khas, mencerminkan kekayaan budaya Provinsi Riau, khususnya Indragiri Hilir. Kerajinan ini bukan hanya sekedar produk fungsional, tetapi juga karya seni yang memiliki estetika dan budaya yang tinggi. Anyaman pandan menjadi salah satu identitas budaya lokal yang patut dilestarikan. Kerajinan anyaman pandan Pulau Palas ini sering dipamerkan dalam berbagai acara budaya dan pameran ekspo sampai di tingkat nasional melalui Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Perindustrian. Pengrajin anyaman pandan ini tidak banyak lagi jumlahnya di Indragiri Hilir. Hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir karena sedikit yang berminat untuk meneruskan usaha kerajinan pandan ini. Dan menjadi pemikiran ke depannya bagaimana menciptakan pengrajin muda yang dikemas melalui workshop dan pelatihan melalui dinas atau instansi terkait, sehingga entitas budaya lokal ini dapat terpelihara dan dilestarikan. Kami berharap para pelaku UMKM dapat terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya, serta masyarakat dapat lebih mencintai dan menggunakan produk lokal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.